Seri 4 Pelangi di Langit Singasari. Panasnya Bunga Mekar. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 52. Para pengikut Ki Demung dan Ki Perapat pun mulai menyadari diri mereka masing-masing. Mereka mulai menyadari apa yang terjadi, sementara Witantra berdesis, "Bukankah kalian ingat, bahwa kita semuanya telah dimasukkan ke dalam bilik tertutup dan kemudian kita akan diadu domba sekarang ini?" Ternyata usaha Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan itu berhasil. Ki Buyut yang merasa gagal itu menjadi gelisah, namun dalam pada itu, Ki Jagabayalah yang mendekatinya sambil berkata, "Jangan cemas Ki Buyut. Jika cara yang Ki Buyut pergunakan itu gagal, maka kita akan memakai cara terakhir. Apa boleh buat? Kita akan membunuh mereka seorang demi seorang." Ki Buyut mengerutkan keningnya. Sementara terdengar Ki Jagabaya berteriak, "Jangan seorang pun keluar dari regol ini. Tutup semua pintu regol. Regol depan, dan semua regol butulan." Perintah itu telah mengerahkan orang-orang Ki Buyut dan para pengawalnya mengepung orang-orang yang telah mulai sadar akan diri mereka sendiri. 2 orang setelah menyelarak regol telah maju pula mendekat. "Nah," berkata Ki Jagabaya, "sekarang akulah yang akan berbicara. Caraku lain dengan cara yang ditempuh oleh Ki Buyut yang nampaknya dapat digagalkan oleh orang asing itu. Tetapi dengan caraku tidak ada seorang pun yang akan dapat menggagalkannya meskipun kalian sudah bersenjata." Ki Demunglah yang menyahut, "Ki Jagabaya, kenapa kau langsung menganggap kami adalah musuh yang harus dibinasakan? Kalian masih belum bertanya, kenapa kami datang kemari dan apakah yang sebenarnya kami kehendaki? Jika kalian tadi mendengar jawaban-jawaban kami, maka yang kami katakan itu adalah di luar kesadaran kami." "Tidak perlu," berkata Ki Jagabaya, "kalian datang dengan senjata di tangan. Itu sudah merupakan satu bukti bahwa kalian akan menentang kekuasaan yang sah di kabuyutan ini. Kalian terlalu berprasangka," berkata Ki Perapat, "kami sebenarnya ingin berbicara dengan baik." "Itu tidak perlu," berkata Ki Jagabaya, "demi ketenangan di kabuyutan ini, maka kalian harus tunduk kepada perintah kami. Menyerah atau kami binasakan." Ki Demung dan Ki Perapat menyadari bahwa mereka tidak akan dapat berbicara lebih banyak lagi. Karena itu, maka mereka segera mempersiapkan diri untuk melakukan perlawanan apabila benar Ki Jagabaya akan menangkap dan membunuh mereka. Ki Buyut yang merasa bahwa usahanya untuk mempengaruhi orang-orang itu tidak berhasil, maka ia telah menyesuaikan diri dengan perkembangan berikutnya. Ia sadar bahwa orang-orang yang berada di halaman itu mengerti sumber pengaruhnya adalah pada tatapan matanya. Karena itu, maka orang-orang itu sudah menghindar dan tidak lagi berusaha memandang matanya. Karena itulah maka katanya kemudian, "Baiklah. Aku ulangi pertanyaan Ki Jagabaya. Menyerah atau binasa?" "Kami tidak akan menyerah," jawab Ki Demung, "kami sudah bertekad untuk menyatakan sikap kami. Tetapi sebelum kami berbicara dengan baik, kalian sudah memperlakukan kami sebagai perampok-perampok. Dan bahkan sebaiknya, kalian memperlakukannya pemimpin perampok itu seperti keluarga sendiri." Wajah Ki Buyut menjadi merah. Ia sadar bahwa pemimpin perampok yang telah tertangkap kembali itu tentu sudah berbicara banyak. Karena itu, maka ia tidak mau menunda lebih lama lagi. Sekejap kemudian jatuhlah perintah Ki Buyut, "Jangan menunggu mereka berbicara lagi. Tangkap mereka hidup atau mati. Kepada yang menyerah, aku akan memberikan pengampunan. Tetapi bagi yang melawan akan aku binasakan." Ki Jagabaya menanggapi perintah itu dengan sikap yang pasti. Dengan suara lantang ia bertanya, "Yang manakah yang disebut orang-orang berilmu tinggi? Jika mereka adalah ketiga orang yang mampu membebaskan diri dari pengaruh kuasa Ki Buyut, maka biarlah aku melawan mereka bertiga." Ki Demung, Ki Perapat dan orang-orangnya yang sudah bebas sama sekali dari pengaruh sorot mata Ki Buyut itu pun segera bersiap. Namun mereka pun menyadari bahwa di seputar mereka terdapat bahaya yang sama gawatnya seperti mata Ki Buyut. Beberapa orang bersenjata telah mulai bergerak memperkecil lingkaran kepungan mereka. "Kita menghadap ke segala arah," perintah Ki Demung, "mereka tidak dapat lagi diajak berbicara. Karena itu, biarlah senjata kita yang berbicara. Seandainya kita tidak kembali, dan bahkan tidak keluar dari halaman ini, maka orang-orang yang mengetahui bahwa kita memasuki halaman rumah ini akan mengetahui bahwa kita sudah mencoba berbuat sesuatu. Berbuat sesuatu atas keadaan kabuyutan kita yang tidak sewajarnya ini." "Persetan," geram Ki Jagabaya, "jangan banyak bicara. Sebentar lagi kau akan mati."
Justru karena itu, jawab Ki Demung, sebelum aku mati. Selagi aku masih sempat, maka aku akan berbicara apa saja yang ingin aku bicarakan. Ki Jagabaya menggeram. Katanya, bunuh orang itu lebih dahulu. Seorang bebahu pengikut Ki Buyut pun lulah meloncat menyerang Ki Demung. Namun Ki Demung sudah siap menghadapinya, sehingga dengan sigapnya pula ia telah menangkis serangan itu. Demikian, maka pertempuran itu pun telah pecah. Ternyata bahwa para pengikut Ki Buyut jumlahnya medang lebih banyak, sehingga karena itu, maka Ki Demung dan orang-orangnya memang menjadi agak cemas. Sementara itu, Ki Jagabaya yang terlalu yakin akan kemampuannya sekali lagi menantang, orang-orang asing yang telah menyalakan api pertentangan di kalangan orang-orang kabuyutan ini. Lawanlah aku. Kalian bertiga tidak akan mampu berbuat apa-apa di hadapanku, meskipun orang-orang mengira bahwa kalian memiliki ilmu yang tinggi, sehingga kalian dapat membantu menangkap para perampok itu. Mahisa Agni. Witantra dan terutama Mahisa Bungalan menjadi panas. Hampir saja Mahisa Bungalan kehilangan pengendalian dirinya. Namun Mahisa Agni menggamitnya sambil berkata, marilah, mumpung pertempuran ini belum membakar seisi halaman. Kita beri pelajaran sedikit Ki Jagabaya yang sangat sombong itu. Mahisa Bungalan tidak segera menangkap maksud Mahisa Agni, namun ketika ia melihat Mahisa Agni dan Witantra bersama-sama mendekati Ki Jagabaya, maka mulailah Mahisa Bungalan mengetahui maksudnya. Karena itu, maka ia pun mengikutinya pula mendekati Ki Jagabaya yang telah menantang mereka bertiga. Kami bertiga siap menghadapi Ki Jagabaya, berkata Mahisa Agni. Bagus, teriak Ki Jagabaya yang ternyata bersenjata bidi, yang diberi gelang-gelang besi bergerigi, marilah siapa yang ingin mati lebih dahulu. Ki Demung dan Ki Prapat menjadi berdebar-debar. Ternyata ketiga orang yang diharapkan akan dapat membantu mereka itu telah bertempur bersama hanya menghadapi seorang saja. Ki Jagabaya. Jika kemudian Ki Buyut pun turun ke arena, maka keadaan mereka tentu akan bertambah sulit pula. Tetapi semuanya itu memang sudah diperhitungkan. Bahkan mereka pun sudah sampai pada pertimbangan bahwa mereka tidak akan dapat keluar lagi dari halaman rumah Ki Buyut. Sehingga mereka telah menganjurkan kepada orang-orang yang mempunyai kepentingan khusus untuk tidak ikut serta bersama mereka. Ki Jagabaya yang bersenjata bindi itu pun kemudian telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu, Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan masing-masing bersenjata pedang. Mahisa Agnilah yang mula-mula memancing serangan Ki Jagabaya dengan menjulurkan pedangnya. Namun dengan tangkasnya Ki Jagabaya telah bergeser menghindar. Namun pada saat yang pendek, Witantralah yang menggerakkan pedangnya menyerang Ki Jagabaya. Namun serangan itu pun mampu dihindarinya pula. Tetapi demikian kakinya berjejak di tanah, pedang Mahisa Bungalan menyambar kakinya, sehingga ia pun harus meloncat lagi dengan tangkasnya. Tetapi Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan telah dengan sengaja mempermainkan Ki Jagabaya, sehingga serangan mereka telah datang beruntun tanpa dapat dicegah lagi. Ki Buyut yang sudah hampir turun ke arena melihat betapa Ki Jagabaya hampir kehabisan akal. Serangan-serangan itu tidak melukainya. Namun hampir tidak dapat dihindari. Dalam kemarahan yang memuncak, maka Ki Jagabaya pun telah mengayunkan bindinya yang berat. Tetapi ayunan-ayunan bindi itu pun hanya menambah keringatnya yang sudah membasahi seluruh tubuhnya. Kemarahan Ki Jagabaya itu pun memuncak ketika ujung senjata ketiga orang itu mulai menyentuhnya. Sedikit sekali. Hanya seujung duri dan bahkan hanya goresan-goresan kecil. Namun sentuhan-sentuhan itu ternyata telah memerah oleh darah yang mengembun. Gila, Ki Buyutlah yang menggeram di dalam hatinya, ia melihat pertempuran telah berkobar, sementara ia terpukau melihat Ki Jagabaya yang menjadi seperti orang gila. Namun dalam pada itu, Ki Demung, Ki Prapat dan kawan-kawannya pun mulai merasa tekanan yang berat dari lawan-lawan mereka yang jumlahnya memang lebih banyak. Namun Ki Demung dan Ki Prapat sudah bertekad untuk bertempur dengan segenap tenaga dan kemampuan yang ada. Karena itu, maka keduanya telah mengamuk sejadi-jadinya. Sementara kawan-kawannya pun telah berbuat serupa, meskipun lawan mereka lebih banyak. Mereka masih merasa beruntung bahwa 3 orang yang telah berhasil menangkap pemimpin perampok itu bersama mereka. Dengan demikian mereka telah berhasil menahan Ki Jagabaya dan nampaknya Ki Buyut juga tertarik untuk melawan mereka bertiga. Sehingga 2 orang yang mewakili kekuatan yang luar biasa itu tidak bergabung dengan orang-orang yang telah bertempur melawan Ki Demung dan kawan-kawannya.
Sebenarnya lah bahwa Ki Buyut pun menjadi sangat marah melihat ketiga orang itu memperlakukan Ki Jagabaya. Karena itu, maka Ki Buyut pun berteriak lantang, "Aku akan membantumu Ki Jagabaya." Mahisa Agni mundur selangkah sambil berkata, "Jika demikian, maka aku akan bertempur wajar. Bukan sekedar bermain-main melayani keinginan Ki Jagabaya." "Apa maksudmu?" bertanya Ki Buyut. "Seorang lawan seorang," jawab Mahisa Agni. "Kau sombong sekali. Kau bertiga tidak mampu mengalahkan Ki Jagabaya." Mahisa Agni tertawa. Lalu katanya, "Baiklah, marilah kita mulai dengan satu permainan baru." Ki Buyut tidak menjawab lagi. Ia pun langsung meloncat menyerang Mahisa Agni. Ia terlalu yakin bahwa kemampuannya akan dapat mengalahkan orang yang tidak dikenal sebelumnya di padukuhan itu. Tetapi serangannya sama sekali tidak menyentuh Mahisa Agni. Dengan sigapnya Mahisa Agni meloncat menghindar. Namun Ki Buyut itu pun memburunya. Kemanapun Mahisa Agni menghindar, Ki Buyut selalu memburunya. Dengan demikian, akhirnya keduanya telah bertempur di tempat yang terpisah. Mahisa Agni sengaja telah memancingnya sehingga ia akan dapat berhadapan dengan Ki Buyut yang memiliki pengaruh pada sorot matanya itu. Sementara itu, Witantra pun telah mengambil sikap tersendiri menghadapi keadaan itu. Ia melihat bahwa Ki Demung, Ki Perapat dan kawan-kawannya mengalami kesulitan. Karena itu, maka katanya kepada Ki Jagabaya, "Permainan ini agaknya tidak menyenangkan bagi Ki Jagabaya. Karena itu, cara ini pun akan kita akhiri. Hadapilah lawanmu yang paling muda ini. Aku akan bergabung dengan Ki Demung yang mengalami kesulitan karena jumlah lawannya yang banyak itu." "Persetan," geram Ki Jagabaya. Bindinya terayun dengan derasnya. Namun Witantra berhasil menghindarinya. Ia sama sekali tidak menghiraukan lagi Ki Jagabaya, karena orang itu sudah diserahkannya kepada Mahisa Bungalan. Ketika Witantra bergeser meninggalkan Ki Jagabaya, orang itu berusaha memburunya. Namun Mahisa Bungalan telah menyerangnya, sehingga langkah Ki Jagabaya pun telah tertegun. Ia harus berusaha menghindari serangan Mahisa Bungalan. Dengan demikian maka Witantra telah terlepas daripadanya. Dengan seksama ia pun memperhatikan medan yang menjadi riuh oleh pertempuran yang terjadi antara para pengikut Ki Buyut melawan para pengikut Ki Demung. Sekilas Witantra tidak dapat mengenali mereka dengan cepat. Namun akhirnya ia dapat melihat orang-orang yang datang bersamanya di halaman itu. Dengan demikian, maka ia pun berhasil membedakan yang manakah lawan dan yang manakah kawan. Sejenak kemudian Witantra telah melibatkan diri ke dalam pertempuran itu. Sebenarnya ia tidak perlu mencari lawan, karena lawan itu telah datang sendiri. Sebelum ia menyerang siapapun juga, maka seseorang telah menyerangnya dengan canggah yang terjulur lurus mengarah ke leher. "Senjata yang berbahaya," desis Witantra. Untuk sesaat Witantra masih tetap berdiam diri, sehingga orang yang menyerangnya itu merasa bahwa lawannya itu akan mampu menghindar. Lehernya akan terjepit oleh dua mata canggah yang tajam dan bahkan leher itu akan tergores di kedua sisi. Tetapi dugaan itu ternyata keliru. Witantra menghindar tepat pada saatnya. Ia sengaja berbuat demikian sambil menyilangkan sebelah kakinya. Karena itu, terdorong oleh kekuatan sendiri, sementara kakinya terantuk kaki lawan, maka orang itu telah jatuh terjerembab. Tetapi yang tidak terduga oleh Witantra, bahwa dalam keadaan yang demikian, seorang pengikut Ki Demung telah menginjak kepala orang itu. Tetapi ketika orang itu mengangkat pedang dan siap untuk menusuk punggung, Witantra mencegahnya, "Jangan kau bunuh orang itu. Ia masih kadang sendiri." Orang itu termangu-mangu. Namun akhirnya ia mengurungkan niatnya untuk membunuh, meskipun kakinya yang menginjak kepala itu justru dihentakkannya, sehingga wajah orang itu seakan-akan telah menghunjam ke dalam tanah. Orang yang menginjakkan kakinya itu tidak dapat bertahan terlalu lama, karena orang-orang lain yang saling menyerang dan menghindar. Namun Witantra masih sempat mengangkat orang itu meletakkannya di pinggir halaman. Hidung orang itu ternyata telah berdarah, sementara senjatanya tertinggal di arena. Pertempuran selanjutnya sangat menggelisahkan para pengikut Ki Buyut. Namun demikian ketika di kedua belah pihak, senjata sudah mulai menyentuh kulit, maka pertempuran itu pun menjadi semakin sengit. Dalam pada itu, Ki Buyut yang marah itu pun telah berusaha untuk segera menguasai lawannya. Ia sadar bahwa pengaruh matanya tidak dapat menundukkan orang yang menempatkan dirinya sebagai lawannya itu. Karena itu, maka senjatanya lah yang kemudian akan menjinakkannya.
Sejenak kemudian, Ki Buyut pun telah mengerahkan kemampuannya. Ia ingin dengan cepat menundukkan lawannya yang dianggapnya telah sombong itu. Namun dalam pada itu, Mahisa Agnilah yang justru berkata kepada Ki Buyut sambil menghindari serangan-serangannya, "Ki Buyut, sebaiknya kau hentikan tingkahmu yang sesat itu. Jika kau menyerah dan datang sendiri ke tempat sang aku dengan segala penyesalan, mungkin kau tidak akan mendapat hukuman terlalu berat. Bahkan mungkin dengan persetujuan orang-orang Kabuyutan ini, kau masih akan dapat diterima kembali. Namun jika kami terpaksa memaksamu menyerah dan menghadap aku, maka kesannya akan berbeda. Persetan, geram Ki Buyut, sebentar lagi kau akan mati. Mayatmu akan ditanam di halaman ini tanpa pertanda apapun juga. Demikian juga semua orang yang datang bersamamu. Dengan demikian akan lenyaplah segala keterangan tentang kalian." "Jangan mempermudah persoalan," jawab Mahisa Agni, "banyak orang yang mengetahui bahwa kami datang menghadap Ki Buyut. Jika kami tidak keluar dari halaman ini, mereka tentu akan mempersoalkannya." "Mudah sekali," berkata Ki Buyut, "mereka akan segera jatuh di bawah pengaruhku. Jika aku gagal, aku dapat mengancam mereka agar mereka tidak mengatakan sesuatu tentang kalian yang memasuki halaman ini dan tidak pernah keluar lagi. Aku akan dapat menakut-nakuti mereka dengan membunuh 1 atau 2 orang dan mengatakan kepada mereka bahwa orang-orang itu telah berusaha berkhianat. Dengan demikian maka orang-orang lain pun akan menjadi ketakutan." "Kau korbankan 2 orang yang tidak bersalah?" bertanya Mahisa Agni. "Apa boleh buat," jawab Ki Buyut, "memang kebohongan yang pertama harus ditutup dengan kebohongan-kebohongan berikutnya. Kebohongan yang setengah-tengah dan ragu-ragu akan segera dapat diketahui orang. Tetapi kebohongan yang mantap dan tegas justru tidak akan menimbulkan kecurigaan orang lain." Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Sambil menangkis serangan Ki Buyut itu masih sempat berkata, "Kau mendorong aku untuk bertindak lebih jauh." "Persetan," geram Ki Buyut sambil menyerang. Tetapi serangan-serangannya sama sekali tidak mengenai sasaran. Mahisa Agni selalu menghindar dan menangkis serangan Ki Buyut. Namun sikap Ki Buyut yang kasar itu membuat Mahisa Agni berkeinginan untuk menangkapnya saja dan menyerahkannya kepada aku, karena nampaknya tidak ada lagi jalan yang dapat ditempuh untuk memberi peringatan sekedarnya kepada Ki Buyut. Dalam pada itu, Ki Jagabaya yang marah telah berusaha membinasakan Mahisa Bungalan. Dengan kekuatan yang besar ia yakin akan dapat mengalahkan lawannya yang muda itu. Namun ternyata ia harus kecewa. Mahisa Bungalan yang masih muda dan kadang-kadang masih dibayangi oleh perasaannya saja, kadang-kadang dengan sengaja tidak mau menghindari serangan Ki Jagabaya. Ia justru berusaha membentur serangan itu dengan menangkisnya. Dalam benturan-benturan itulah Ki Jagabaya hampir tidak percaya pada kenyataan yang dihadapinya. Anak muda itu ternyata memiliki kekuatan raksasa. Bahkan melampaui kekuatannya. Namun dalam pada itu, rasa-rasanya Ki Jagabaya tidak dapat mengakuinya. Ia justru berpikir bahwa mungkin sekali ia sudah melakukan satu kesalahan sehingga kekuatan lawannya yang muda itu rasa-rasanya tidak dapat diimbanginya. Tetapi setiap kali kenyataan itu telah terulang. Benturan senjata antara keduanya telah membuat tangan Ki Jagabaya itu merasa pedih. "Anak iblis," geramnya, "aku harus berhasil mengalahkannya," berkata Ki Jagabaya dalam hatinya. Karena itu, maka ia tidak lagi bertumpu pada kekuatannya. Tetapi ia mencoba dengan kecepatan bergerak. Ia menyerang sambil berloncatan. Kadang-kadang justru menjauh, namun tiba-tiba kakinya telah terjulur panjang dengan senjata teracu. Tetapi ia sama sekali tidak berhasil. Lawannya justru dapat bergerak lebih cepat lagi. Mahisa Bungalan selalu dapat memotong serangan-serangannya yang dirasakannya telah dilakukan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dengan demikian, maka Ki Jagaya, orang yang paling terpercaya di samping Ki Buyut sendiri, sama sekali tidak berdaya menghadapi Mahisa Bungalan. Bahkan kadang-kadang rasa-rasanya ia ingin mengumpat sampai ke langit. Anak muda itu seakan-akan hanya sekedar bermain-main saja. Namun dalam pada itu, anak itu telah berhasil melumpuhkannya. Di bagian lain dari pertempuran itu, Witantra berusaha untuk menguasai arena, sehingga pertempuran itu tidak akan menjadi perang yang mengerikan. Ia berusaha untuk menengahi benturan-benturan yang sudah mendekati pembunuhan. Dalam kesibukan itu, ia masih sempat menyingkirkan beberapa orang yang terluka dan mendesak para pengikut Ki Buyut untuk mundur mendekati pendapa. "Tidak ada gunanya kalian melawan," berkata Witantra. Tetapi pertempuran itu berlangsung terus.
Bagaimanapun juga, Witantra tidak akan dapat mencegah sama sekali darah yang mengalir membasahi halaman. Namun dalam pada itu, segera dapat diketahui bahwa Ki Buyut dan pengikutnya sudah hampir kehilangan kesempatan sama sekali. Dalam pada itu, agaknya Mahisa Agnilah yang harus bertindak untuk menghentikan pertempuran itu. Ia sudah melihat beberapa orang terluka. Tetapi ia memang menghendaki agar para pengikut Ki Buyut mengakui kelebihan Ki Demung, Ki Perapat dan para pengikutnya. Meskipun ada juga para pengikut Ki Demung yang terluka, tetapi ternyata bahwa hadirnya Witantra di pertempuran itu, ia dapat mengatur, sehingga kekuatan Ki Demung dan pengikut-pengikutnya nampak jauh lebih tinggi dari para pengikut Ki Buyut. Dalam pada itu, setelah Mahisa Agni menganggap cukup tekanan dan kegelisahan bagi para pengikut Ki Buyut, mulailah ia dengan lebih bersungguh-sungguh menekan Ki Buyut untuk menyerah. Tetapi ternyata bahwa Ki Buyut benar-benar memiliki hati yang keras. Ia tidak menghiraukan peringatan-peringatan yang diberikan oleh Mahisa Agni. Bahkan setiap kesempatan yang diberikan oleh Mahisa Agni dirasanya sebagai satu kelemahan. Karena itu, maka Ki Buyut justru bertempur lebih keras lagi. Namun, akhirnya Mahisa Agni menganggap perlu segera mengakhiri pertempuran. Jika Ki Buyut sudah tidak berdaya, maka para pengikutnya yang telah merasa betapa beratnya tekanan lawannya, akan segera menyerah pula. Demikianlah. Maka Ki Buyut yang mengerahkan segenap kemampuannya, tiba-tiba merasa, serangan Mahisa Agni datang lebih seru. Sejenak ia masih dapat menilai kemampuan lawannya. Namun akhirnya Ki Buyut benar-benar menjadi bingung. Ia tidak mengerti, bagaimana mungkin senjata telah terlepas dari tangannya. Ketika ia berusaha untuk memungutnya, maka terasa sentuhan ujung pedang Mahisa Agni di lambungnya. "Jangan Ki Buyut. Biarlah senjata itu terletak di situ," berkata Mahisa Agni. Sejenak Ki Buyut tertegun. Namun tiba-tiba saja ia meloncat memungut senjatanya sambil berkata, "Jika kau ingin membunuh, bunuhlah aku." Namun justru karena itu, Mahisa Agni tidak menekan ujung pedangnya sehingga menghunjam ke lambung Ki Buyut yang agaknya justru ingin membunuh diri itu. Dibiarkannya Ki Buyut bersiap untuk menghadapinya lagi. "Kenapa kau tidak membunuhku ketika aku memungut senjataku?" bertanya Ki Buyut. Tetapi Mahisa Agni justru tertawa. Katanya, "Aku tidak mau melihat kau membunuh diri dengan cara demikian." "Persetan," geram Ki Buyut. "Nah, setelah senjatamu berada di tanganmu lagi, kau mau apa?" bertanya Mahisa Agni. Ki Buyut memandang wajah Mahisa Agni sejenak. Kemarahan yang tidak tertahankan telah membakar jantungnya. Karena itu, maka ia pun segera meloncat menyerang dengan garangnya. Mahisa Agni melangkah surut. Ketika senjata lawannya menebas mendatar, ia menghindar. Namun Ki Buyut tidak mau melepaskannya. Ia pun telah memburu dengan mengacukan senjatanya. Namun tiba-tiba saja terasa senjatanya bagaikan terputar di tangannya, sehingga senjata itu tiba-tiba saja telah terlempar. "Gila," geram Ki Buyut. Namun seperti yang terdahulu, Ki Buyut tidak menghiraukan apapun lagi. Ia sama sekali tidak menghiraukan ancaman senjata Mahisa Agni. Karena itu, maka dengan serta-merta, maka ia pun meloncat memungut senjatanya kembali. Mahisa Agni pun membiarkannya. Namun ketika dengan senjata itu Ki Buyut menyerangnya sekali lagi, maka senjatanya telah terlepas pula dari tangannya. "Setan! Anak iblis!" geram Ki Buyut. Sementara Mahisa Agni tersenyum sambil berkata, "Apakah kau akan mengambil senjatamu lagi? Silahkan Ki Buyut. Aku tidak akan mengancammu lagi." Ki Buyut benar-benar dibakar oleh kemarahan yang tidak ada taranya. Sekali lagi ia memungut senjatanya. Dan sekali lagi ia menyerang Mahisa Agni. Karena itu, akhirnya Ki Buyut itu menjadi putus asa. Ia sama sekali tidak dapat berbuat apapun juga. Mahisa Agni itu ternyata benar-benar seorang yang memiliki ilmu yang tiada taranya, sehingga akhirnya Ki Buyut itu pun sadar, bahwa Mahisa Agni memang bukan lawannya. Dengan demikian ketika senjatanya sekali lagi terlepas, maka ia pun tidak berusaha untuk memungutnya lagi. Sambil berdiri tegak dan menengadahkan dadanya ia berkata, "Bunuhlah aku Kisanak." Tetapi Mahisa Agni menggeleng. Katanya, "Aku bukan seorang pembunuh. Aku hanya ingin menempatkan persoalan ini pada keadaan yang sewajarnya." "Apa yang kau maksud dengan keadaan yang sewajarnya itu?" bertanya Ki Buyut. "Aku tidak akan mengadilimu. Sebaiknya kau menghadap sang aku."
Aku tidak tahu apa yang akan dilakukan atasmu, berkata Mahisa Agni. Persetan. Aku tidak mau. Lebih baik kau bunuh saja aku di sini, geram Ki Buyut. Bukan kewajibanku, jawab Mahisa Agni, lalu, sekarang aku minta kau menghentikan pertempuran itu. Kau dapat memerintahkan orang-orangmu berhenti melawan. Gila. Kenapa bukan orang-orang Ki Demung yang diperintahkan untuk berhenti bertempur, geram Ki Buyut. Mereka akan berhenti jika orang-orang berhenti melawan, sahut Mahisa Agni. Tidak. Aku tidak mau memerintahkan mereka berhenti bertempur. Biarlah orang-orang Ki Demung habis terbunuh, jawab Ki Buyut. Mahisa Agni menarik nafas dalam-dalam. Ia melihat kekerasan hati memancar di wajah Ki Buyut. Agaknya ia sama sekali tidak ingin berbuat sesuatu yang akan dapat membantu mempercepat penyelesaian pertempuran itu. Karena itu, maka Mahisa Agni pun menjawab, Ki Buyut. Jika kau tidak mau memerintahkan orang-orangmu untuk berhenti bertempur, maka yang akan habis bukannya para pengikut Ki Demung dan Ki Perapat. Tetapi yang akan habis adalah pengikut-pengikutmu. Bebahu-bebahu yang kau angkat, yang sebenarnya bukan haknya. Persetan. Bunuhlah semuanya. Aku tidak peduli, jawab Ki Buyut, kau dapat membunuh aku juga jika semuanya sudah terbunuh. Mahisa Agni menjadi termangu-mangu. Nampaknya Ki Buyut memang sulit untuk mengerti. Karena itu, maka Mahisa Agni itu pun berkata, baiklah Ki Buyut. Jika demikian, kita akan membiarkan pertempuran itu berlangsung. Biarlah di antara mereka mati sebanyak-banyaknya. Dan kematian itu nanti akan menjadi pertimbangan aku, betapa dahsyatnya pertempuran yang terjadi. Dan segala tanggung jawab akan dibebankan kepada Ki Buyut. Persetan, jawab Ki Buyut, aku sudah mati jika aku itu mendapat laporan apa yang terjadi di kabuyutan ini. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Tetapi ia menyadari bahwa hal itu akan dapat terjadi. Ki Buyut itu mungkin sekali akan membunuh dirinya tanpa menghiraukan apapun yang dapat terjadi. Karena itu, maka Mahisa Agni harus mengambil sikap. Sebelum hal itu terjadi, adalah di luar dugaan Ki Buyut, bahwa tiba-tiba saja Mahisa Agni telah meloncat menggapainya. Dengan tangan sebelah, Mahisa Agni telah menerkam tengkuk Ki Buyut, satu hentakan telah menekan urat di pangkal leher Ki Buyut. Ki Buyut tidak tahu apa yang telah terjadi atas dirinya. Tetapi tiba-tiba saja ia merasa tubuhnya bagaikan lumpuh. Meskipun ia tidak tertidur, namun rasa-rasanya ia tidak dapat berbuat sesuatu. Bahkan berdiri pun ia tidak sanggup lagi. Mahisa Agnilah yang kemudian menolong memapahnya dan kemudian meletakkannya di pendapa, duduk sambil bersandar tiang. Ki Buyut, desis Mahisa Agni, aku dapat membuatmu tidur dan tidak menyadari apa yang terjadi dengan satu pijitan yang lain. Tetapi aku pun dapat membuat urat-uratmu tidak bekerja sehingga kau seakan-akan menjadi lumpuh. Duduklah, dan jagalah agar kau tidak terjatuh. Jika kau tidak berusaha untuk banyak bergerak, maka kau akan dapat bertahan duduk untuk beberapa lama. Persetan. Licik, geram Ki Buyut. Jangan mengumpat begitu. Lebih baik kau memerintahkan orang-orangmu berhenti bertempur sebelum korban akan jatuh lebih banyak lagi, sahut Mahisa Agni. Lalu, semakin banyak korban yang jatuh, semakin berat tanggung jawabmu. Kau yang harus bertanggung jawab, geram Ki Buyut. Aku akan pergi sebelum aku datang. Ki Demung dan Ki Perapatlah yang akan menemui aku, atau akan membawa kalian menghadapinya, jika aku menghendaki. Ki Demunglah yang akan menjawab semua pertanyaan aku tentang kalian dan tentang apa saja yang telah kalian lakukan di sini. Terakhir adalah usahamu melepaskan pemimpin perampok itu. Adalah tidak masuk akal jika seorang buyut melepaskan seorang pemimpin perampok yang telah merampok di salah satu padukuhan yang terletak di dalam lingkungan kabuyutannya. Persetan. Aku tidak peduli, geram Ki Buyut. Baiklah. Dan perhatikan pertempuran itu. Kau lihat, bagaimana anak muda itu bermain-main dengan Ki Jagabaya, bertanya Mahisa Agni. Ki Buyut tidak menjawab. Tetapi ia pun sempat memperhatikan apa yang terjadi dengan Ki Jagabaya. Agaknya Mahisa Bungalan dengan sengaja ingin menunjukkan kepada Ki Jagabaya bahwa kesombongannya sama sekali tidak seimbang dengan kemampuannya. Karena itu, maka setiap kali ujung senjata Mahisa Bungalan telah menyentuh kulitnya. Meskipun ujung senjata itu tidak mengoyak kulitnya itu, namun sentuhan itu telah meninggalkan luka betapa tipisnya,
sehingga darah pun telah mengembun di luka itu. Mahisa Bungalan yang masih muda itu, ternyata mampu menahan diri, justru setelah ia melihat keadaan lawannya. Meskipun kesombongan masih nampak pada sikap dan kata-katanya, tetapi Ki Jagabaya tidak dapat mengelakkan kenyataan bahwa tubuhnya telah berdarah di beberapa tempat. Lengannya, pundaknya, dadanya dan bahkan punggungnya. Menyerahlah, geram Mahisa Bungalan, lihatlah, Ki Buyut sudah duduk di pendapa. Justru beristirahat dengan tenangnya melihat kau yang semakin banyak menitikkan darah. Kenapa kau tidak berhenti bertempur, menyerah dan beristirahat? Ki Jagabaya menggeram. Ia menghentakkan kemampuannya menyerang Mahisa Bungalan. Namun justru senjata anak muda itulah yang menyentuh lambungnya. Segores kecil. Tetapi menyakitkan. Bukan sakit pada luka itu. Tetapi justru sakit di hati Ki Jagabaya yang sombong. Sementara itu, Witantralah yang masih sibuk bersama para pengikut Ki Demung. Setiap kali Witantra berusaha untuk menahan agar tidak terjadi pembunuhan-pembunuhan yang tidak perlu. Sementara ia pun sebenarnya menunggu sikap Ki Buyut dan Ki Jagabaya. Cepatlah bersikap Ki Buyut, berkata Mahisa Agni. Aku tidak peduli, jawab Ki Buyut. Baiklah, berkata Mahisa Agni, aku akan turun ke arena. Ki Jagabaya dan orang-orangmu akan mati di sini. Sementara itu kau akan tetap hidup. Jika aku tidak dapat datang, maka kau dalam keadaanmu akan dibawa menghadap untuk menerima hukuman yang akan kau jalani dalam keadaanmu sekarang. Tidak seorang pun yang akan dapat mengobati lumpuhmu jika bukan aku sendiri. Wajah Ki Buyut menjadi tegang. Tetapi ia masih tetap tidak berdaya untuk berbuat sesuatu. Seakan-akan seluruh tubuhnya memang sudah lumpuh. Pikirkanlah, berkata Mahisa Agni, selebihnya kau harus mengetahui bahwa pada suatu saat kesabaranku akan sampai ke batas. Dan aku akan berbuat sesuatu yang tidak pernah kau duga sebelumnya. Terhadapmu dan juga terhadap orang-orangmu. Ki Buyut masih tetap berdiam diri. Sementara Mahisa Agni berkata selanjutnya, kau lihat orangmu yang paling kau percaya. Ia tidak berdaya sama sekali menghadapi anak muda itu. Lihatlah dengan seksama. Apakah kau kira anak muda itu benar-benar bertempur? Bukankah ia sedang bermain-main? Seperti juga saudaraku yang seorang itu. Ia berada di antara mereka yang bertempur itu sekedar untuk melerai kekerasan-kekerasan yang tidak perlu. Tetapi jika sikapnya berubah, dapat kau bayangkan apa yang akan terjadi. Aku tidak peduli, Ki Buyut hampir berteriak. Baik, Mahisa Agni pun hampir berteriak. Lalu katanya kepada Mahisa Bungalan, Mahisa Bungalan. Bawa lawanmu kemari dalam keadaan yang tidak diinginkannya sama sekali. Biarlah ia menjadi lumpuh dan tidak dapat berbuat apa-apa. Kemudian kita bertiga akan mengambil sikap terhadap orang-orang padukuhan ini. Perintah Mahisa Agni itu ternyata telah menggetarkan hati Ki Buyut yang semula telah membatu itu. Ketika Mahisa Bungalan kemudian mendesak Ki Jagabaya dan dengan putaran senjatanya anak muda itu berhasil melemparkan senjata Ki Jagabaya, maka tiba-tiba Ki Buyut pun berdesis perlahan, baiklah kami menyerah. Bagus, sahut Mahisa Agni, perintahkan kepada orang-orangmu sebelum mereka tertumpas habis dan semuanya itu akan menjadi tanggung jawabmu. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ketika ia melihat Mahisa Bungalan mengancam Ki Jagabaya dengan senjatanya, maka ia pun kemudian berkata, kita menyerah. Ki Jagabaya berpaling. Tetapi ia pun tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Sakit hatinya bagaikan meretakkan tulang-tulang di dadu. Namun ia tidak dapat menerima kenyataan yang dihadapinya. Bahwa orang-orang yang datang bersama Ki Demung telah memenangkan pertempuran itu. Kemampuan pengaruh sorot mata Ki Buyut tidak lagi dapat menguasai kesadaran pribadi mereka, sementara kepercayaan mereka terhadap senjata mereka pun hampir tidak berarti sama sekali. Meskipun jumlah mereka lebih banyak, tetapi Ki Demung dan orang-orangnya benar-benar telah berhasil menguasai mereka. Dengan demikian, maka Ki Buyut dan orang-orangnya itu pun telah menyatakan menyerahkan diri. Mereka kemudian berkumpul di pendapa, sementara senjata mereka telah dikumpulkan pula. Mahisa Agni telah membebaskan Ki Buyut dari kelumpuhannya, meskipun ia masih harus mengawasinya, karena dalam keadaan tertentu, jika para pengikut Ki Demung lengah, pengaruh sorot mata Ki Buyut akan dapat menguasai mereka kembali. Namun dalam pada itu, ternyata pertempuran itu telah mengakibatkan beberapa orang terluka. Bahkan ada beberapa di antara mereka yang menjadi parah.
Dengan obat-obatan yang ada, Witantra telah berusaha menolong mereka, sehingga penderitaan mereka menjadi agak ringan. Sementara Mahisa Agni berkata, hari ini kalian harus memanggil seorang tabib yang paling pandai di daerah ini, sehingga ia akan dapat mengobati mereka yang terluka sebaik-baiknya. Terlebih-lebih mereka yang terluka parah dan tidak mampu lagi berbuat sesuatu. Sementara itu Ki Buyut dan Ki Jagabaya duduk dengan kepala tunduk. Mereka seolah-olah sedang mengenang masa-masa lampau mereka. Saat-saat mereka mulai memanjat ke jenjang kekuasaan di kabuyutan itu. Namun segalanya telah berakhir. Ada semacam penyesalan menyelinap di hati Ki Buyut jika ia puas dengan keberuntungannya, bahwa ia telah berhasil memikat hati anak Ki Buyut, tua dan kemudian menggantikannya. Seandainya ia puas dengan kedudukan itu dan kekuasaan yang diperoleh kedudukan itu. Tetapi segalanya sudah terjadi. Dan ia tidak akan dapat lari dari tanggung jawab, apalagi tentang pemimpin perampok yang telah dilepaskannya itu. Ki Demunglah yang kemudian memberikan beberapa keterangan tentang kehadirannya. Katanya, aku tidak sempat mengatakannya saat aku datang. Tetapi aku kira kalian semuanya telah mengetahui, kenapa aku datang bersama beberapa orang bersenjata, justru karena di rumah ini ada beberapa orang bersenjata pula. Ki Buyut sama sekali tidak menyahut. Bahkan kepalanya menjadi semakin tunduk. Dalam pada itu Ki Demung pun berkata selanjutnya, sebenarnya hati kami telah terbakar oleh kemarahan. Jika di sini tidak ada ketiga orang yang telah menolong kami menyelamatkan kabuyutan ini, maka keadaan kita tentu sudah menjadi terlalu buruk. Tetapi kehadiran mereka telah berhasil membatasi keadaan. Ki Buyut hanya menarik nafas dalam-dalam. Dan Ki Demung pun melanjutkan, nah, segalanya terserah kepada kebijaksanaan aku. Kami akan menghadap dan melaporkan apa yang telah terjadi di sini. Memang tidak ada pilihan lain. Ki Buyut pun tidak dapat mengelak lagi. Ketika ia bersama beberapa orang dipersilahkan masuk ke gandok dan diselarak dari luar, maka Ki Buyut itu pun kemudian duduk di sudut amben sambil berdesah panjang. Tetapi yang terjadi sudah terjadi. Ki Demung masih minta agar Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan untuk tinggal beberapa saat lagi di kabuyutan itu sampai segalanya dapat diselesaikan dengan aku yang tentu akan mengambil sikap terhadap seorang buyut yang telah berbelok dari jalur jalan yang seharusnya ditempuh. Ketika semuanya telah dikemasi, maka Ki Demung dan Ki Perapat pun segera berangkat menghadap aku untuk melaporkan apa yang telah terjadi di kabuyutan mereka, sementara Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalah masih tetap berada di kabuyutan itu. Namun dalam pada itu, sambil menunggu aku maka Mahisa Bungalan telah pergi mengambil pemimpin perampok yang telah tertangkap kembali, sementara orang lain telah berusaha memanggil tabib yang dapat menolong orang-orang yang terluka. Bahkan ada di antara mereka yang terluka berat. Pemimpin perampok yang telah dibawa ke rumah Ki Buyut itu tidak dimasukkan ke dalam ruang yang sama. Tetapi ia dibawa ke ruang yang lain, sementara Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan dapat bertanya kepada mereka tentang orang yang disebut Raja Wali Penakluk. Orang itu sudah lama meninggalkan kami, berkata pemimpin perampok itu. Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan memang tidak dapat memaksa orang itu untuk dapat mengatakan sesuatu tentang Raja Wali Penakluk. Mereka percaya bahwa Ki Dukut memang sudah meninggalkan para perampok yang pernah diharapkan akan dapat membantunya. Namun ia selalu mengalami kegagalan. Bahkan bersama orang-orang yang memiliki kemampuan dengan ilmu hitamnya pun, Ki Dukut tidak pernah dapat berhasil. Karena itu, maka Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan pun tidak memaksanya untuk berbicara lagi. Dibiarkannya pemimpin perampok itu untuk menunggu apa yang diperintahkan oleh aku. Jarak antara padukuhan itu dengan Pakuwon tidak terlalu jauh, meskipun ternyata bahwa Ki Demung dan Ki Perapat tidak segera dapat menghadap dan harus bermalam satu malam. Tetapi Ki Demung dan Ki Perapat tidak mencemaskan keadaan kabuyutan mereka, karena di kabuyutan itu masih ada orang-orang yang sebenarnya memang memiliki kemampuan yang luar biasa. Bahkan sulit untuk digambarkan. Di kabuyutan, Mahisa Agni telah mengambil sikap tertentu beberapa orang bebahu yang memang tidak terlibat, telah membantu Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan menguasai keadaan di kabuyutan itu. Peristiwa yang terjadi di rumah Ki Buyut itu memang tidak dapat dibatasi di dalam dinding halaman saja. Karena dalam waktu yang singkat berita itu telah menjalar sampai ke seluruh daerah kabuyutan. Berita yang tidak jelas telah menjalar dari mulut ke mulut.
Tetapi berita itu telah berkembang dan berubah sesuai dengan orang-orang yang meneruskan berita itu. Ada yang berpihak kepada Ki Buyut dan menyiarkan berita, seolah-olah Ki Demung dan Ki Perapat telah merebut kedudukan Ki Buyut dibantu oleh beberapa orang tidak dikenal dan seorang pemimpin perampok yang sakti. Tetapi orang lain mengatakan bahwa Ki Buyut telah bersekutu dengan sekelompok perampok untuk merampok orang-orang di kabuyutannya sendiri, sehingga Ki Demung dan Ki Perapat terpaksa bertindak. Sementara orang lain lagi mengatakan bahwa yang terjadi sebenarnya adalah perebutan kedudukan berdasarkan kepada kecurigaan yang tidak mendasar dan dendam yang sebenarnya sudah berakar sejak nenek moyang Ki Demung dengan keluarga Ki Buyut. Karena itulah, maka para bebahu yang tidak terlibat pun segera memanggil setiap pemimpin padukuhan ke rumah Ki Buyut. Atas nama Ki Demung mereka memberikan penjelasan apa yang sebenarnya telah terjadi. Jangan membuat tanggapan menurut selera kalian sendiri-sendiri, berkata seorang bebahu yang sudah lanjut usia, kita harus mendudukan peristiwa ini pada tempat yang sebenarnya. Ki Buyut harus kalian lihat sesuai dengan apa adanya. Orang-orang yang memang tidak menyukainya cepat menyesuaikan diri dengan keterangan bebahu itu, sementara yang lain pun kemudian melihat satu kenyataan, bahwa Ki Buyut adalah seorang bekas perampok yang telah memanfaatkan kedudukannya untuk mencari keuntungan. Namun dengan sungguh-sungguh para bebahu berusaha menenangkan keadaan, sehingga akhirnya kegelisahan orang-orang di seluruh kabuyutan itu pun dapat diredakan. Namun dalam pada itu, semalam suntuk hampir semua laki-laki di kabuyutan itu tidak ada yang sempat tidur. Mereka siap untuk berjaga-jaga di seluruh kabuyutan. Di padukuhan-padukuhan besar dan kecil gardu-gardu perondaan menjadi penuh. Anak-anak muda berkeliaran di mulut-mulut lorong, di gerbang-gerbang padukuhan dan tikungan-tikungan. Bagaimanapun juga mereka mencemaskan, bahwa ada juga beberapa pihak yang akan memancing keuntungan dalam keadaan yang keruh. Mungkin sekelompok perampok yang lain, mungkin orang-orang yang ingin melihat Ki Buyut bebas atau kemungkinan-kemungkinan yang tidak diketahui lainnya. Sementara itu, Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan masih tetap berada di rumah Ki Buyut. Mereka menunggu Ki Demung dan Ki Perapat kembali dengan membawa sikap sesuai dengan keputusan aku. Di pagi harinya, barulah Ki Demung dan Ki Perapat sempat menghadap aku. Mereka mengatakan apa yang telah terjadi di kabuyutan mereka dan memberikan beberapa keterangan tentang Ki Buyut dan apa yang telah dilakukannya di saat-saat terakhir. Apakah kau tidak berbohong? Bertanya aku. Ampun sang aku. Hamba telah mengatakan apa yang sebenarnya terjadi di kabuyutan kami, berkata Ki Demung. Aku yang masih muda itu mengangguk-angguk. Namun kemudian ia pun memanggil seorang senapatinya sambil berkata, bawalah 2 orang pengawal. Lihatlah apa-apa yang terjadi di kabuyutan itu. Laporanmu akan menentukan keputusanku. Ki Demung menarik nafas dalam-dalam. Ternyata masalahnya tidak dapat selesai secepat dugaannya. Namun bahwa aku telah mengirimkan seorang senapati, tentu akan memberikan gambaran yang sebenarnya. Demikianlah, maka yang datang ke kabuyutan itu sama sekali bukan aku sendiri atau memerintahkan orang-orang kabuyutan itu membawa Ki Buyut menghadap. Tetapi ia masih memerlukan untuk melihat persoalannya lewat seorang senopatinya. Namun ternyata senopati itu telah melakukan tugasnya dengan cermat. Ia telah bertemu dengan Ki Buyut dan para pengikutnya. Berbicara dengan mereka dan berusaha melihat persoalannya dengan sudut pertimbangan seorang senopati. Dalam pada itu, senopati itu masih sempat juga tersenyum sambil berkata kepada Ki Buyut di dalam ruang tertutup, namun yang dapat didengar oleh Mahisa Agni dan beberapa orang lain di luar bilik itu, jangan main-main Ki Buyut. Aku tahu bahwa kau mempunyai kekuatan yang sangat berpengaruh pada tatapan matamu. Tetapi jangan mencoba mempengaruhi aku untuk melepaskanmu, karena dengan demikian akan berarti bahwa aku akan kau adu dan kau benturkan kepada orang-orang padukuhan ini. Ki Buyut menarik nafas dalam-dalam. Kepalanya pun kemudian tertunduk lesu. Ia tidak berhasil mempergunakan sorot matanya untuk mempengaruhi senopati yang memiliki kepribadian yang kuat itu. Karena itu, maka senopati itu pun justru menjadi lebih berhati-hati menghadapinya. Setelah semua pertanyaan dijawab oleh Ki Buyut yang merasa tidak mampu mengelak lagi, maka senopati itu pun telah diantar ke ruang yang lain untuk berbicara dengan pemimpin perampok yang telah berada di rumah Ki Buyut itu pula. Dari pemimpin perampok itu, senopati itu pun mendapat beberapa penjelasan tentang Ki Buyut, dan apa saja yang pernah dilakukannya sebelumnya.
Dengan demikian, maka bahan laporan Senopati itu menjadi lengkap. Ia telah mengetahui apa yang pernah dilakukan oleh Ki Buyut sebelum ia mendapatkan kedudukan itu dan apa pula yang telah dilakukannya di saat-saat terakhir. Karena itu, maka Senopati itu merasa bahwa tidak ada persoalan lagi yang harus dibicarakannya di kabuyutan itu, sehingga ia merasa perlu untuk segera minta diri. Tetapi ternyata masih ada yang menarik perhatiannya. Senopati itu melihat, ada 3 orang yang tentu bukan orang dari kabuyutan itu. Kami memang bukan orang-orang kabuyutan ini, berkata Mahisa Agni. Jadi, siapakah kalian dan apakah kepentingan kalian di daerah ini, bertanya Senopati itu kepada Mahisa Agni. Kami adalah pengembara. Kami mengembara dari satu tempat ke tempat lain sekedar untuk melihat-lihat keadaan, jawab Mahisa Agni. Tetapi kalian tentu mempunyai tujuan. Di kabuyutan ini kalian telah membantu membuka satu persoalan yang sangat menarik. Namun apakah kalian berbuat seperti ini pula di tempat yang lain? Atau kalian hanya sekedar ingin melihat satu perubahan terjadi di satu tempat, bertanya Senopati itu. Tidak Kisanak, jawab Mahisa Agni, kami tidak pernah berbuat sesuatu jika kami tidak disentuh oleh satu peristiwa yang menurut penilaian kami kurang sewajarnya. Di kabuyutan ini kami telah dicurigai. Namun justru karena itu, kami dapat menduga bahwa sesuatu telah terjadi di daerah ini. Ternyata bahwa di daerah ini memang menjadi sasaran perampokan, yang justru telah menyangkut nama Ki Buyut itu sendiri. Senopati itu mengangguk-angguk. Namun tiba-tiba saja katanya, kami tidak akan menolak keterangan itu. Meskipun kami dapat mempunyai dugaan yang lain, bahwa kalian adalah orang-orang yang mengembara, yang bertualang dari satu tempat ke tempat yang lain untuk mendapatkan kepuasan dalam benturan-benturan yang terjadi di tempat-tempat yang kau datangi. Dengan demikian maka kalian akan mendapatkan keuntungan berupa apapun juga, misalnya upah dari mereka yang pernah merasa kau tolong. Dalam hal yang terjadi di kabuyutan ini, misalnya, kau akan mendapat ucapan terima kasih dari orang-orang di kabuyutan ini, khususnya dari Ki Demung dan pengikut-pengikutnya. Witantra telah menggamit Mahisa Bungalan yang bergeser setapak, sehingga anak muda itu telah mengurungkan niatnya untuk menjawab. Yang menjawab adalah Mahisa Agni, Kisanak. Sudahlah. Jangan berprasangka begitu. Sebaiknya kalian selesaikan tugas kalian di kabuyutan ini. Setelah segalanya selesai, maka kami pun akan meninggalkan tempat ini. Sebenarnya lah bahwa kami tidak mengharapkan apapun juga dari Ki Demung dan semua orang kabuyutan ini. Kami berbuat seperti yang kami lakukan, semata-mata karena kami merasa bahwa menjadi kewajiban setiap orang untuk saling membantu dalam keadaan yang pahit terutama. Karena pada suatu saat aku pun tentu memerlukan juga bantuan dari pihak yang sekarang masih belum aku kenal. Senopati itu mengangguk-angguk. Namun katanya, baiklah. Tetapi aku minta kalian bersedia bersama kami menghadap aku. Mungkin aku mempunyai beberapa pertanyaan kepadamu dalam hubungan peristiwa di kabuyutan ini. Mahisa Agni mengerutkan keningnya. Katanya, sudahlah Kisanak. Jangan memperpanjang persoalan. Kami merasa bahwa tugas kami sudah selesai. Biarlah kami pergi meninggalkan kabuyutan ini, dan mungkin kami pun akan segera meninggalkan daerah Pakuan ini. Seperti yang kami katakan, bahwa kami mengembara tanpa tujuan, semata-mata untuk melihat kehidupan Mi dalam segala segi dan wujudnya. Tetapi Senopati itu tersenyum. Katanya, memang menarik sekali. Tetapi sulit untuk dipercaya bahwa kalian telah berbuat sesuatu sehingga kalian mempertaruhkan nyawa kalian. Sebaiknya Kisanak tidak usah menghiraukan kami, jawab Mahisa Agni pula. Senapati itu mengangguk-angguk. Tetapi wajahnya sama sekali tidak memberikan kesan keterbukaan hatinya. Sehingga dengan demikian maka Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan menjadi berdebar-debar. Dalam pada itu, Ki Demung yang merasakan pertolongan Mahisa Agni, Witantra dan Mahisa Bungalan, bukan saja karena mereka telah berhasil mengatasi pengaruh Ki Buyut dan orang-orangnya, juga karena mereka telah membantu menangkap pemimpin perampok yang akan dapat menjadi saksi utama dari persoalan yang sedang mereka hadapi di kabuyutan itu, berusaha untuk memberikan keterangan, sebenarnya lah mereka adalah orang-orang yang telah banyak berjasa dalam masalah ini, sehingga segalanya dapat menjadi jelas. Senapati itu pun mengangguk-angguk pula. Tetapi ia kemudian berkata, baiklah. Aku percaya bahwa kalian telah melakukan sesuatu yang menguntungkan di kabuyutan ini.
Mungkin orang-orang kabuyutan ini pun tidak akan mengatakan bahwa mereka telah memberi kalian upah yang tinggi atas jasa-jasa kalian. Tidak, sahut Ki Prapat, kami tidak memberikan ampun juga kepada mereka. Mereka datang tanpa kami minta dan mereka melakukan segalanya atas kehendak mereka sendiri. Senapati itu tertawa, kalian adalah orang-orang kabuyutan yang masih diselubungi oleh sifat-sifat kalian yang jujur dan tanpa prasangka apapun juga. Karena itu, kalian justru mudah dikelabui orang yang kemudian kalian anggap sebagai buyut itu, ternyata telah menipu kalian untuk waktu yang cukup lama. Hal ini dapat terjadi karena kalian menanggapi perubahan keadaan dengan tanpa prasangka apapun juga. Dan nampaknya orang lain telah memanfaatkan sifat kalian itu sebaik-baiknya. Bersambung ke bab 53. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.